Timur, tentu sarung kita. Ya, selamat malam pemirsa, saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang juga sudah hadir. Ada Bang Panel Barus di ujung sana, selamat malam. Ada Bung Andre Rosiade dari Politisi Gerindra, selamat malam. Boleh gunakan mikrofonnya Bapak-Bapak ya, ada Bang Andreas Hugo Pereira. PD Perjuangan, selamat malam. Bang Ray Rangkuti, selamat malam. Ini malam ini yang paling sumringah senyumnya Bang Andreas ini, udah jelas ya. Dan juga selamat malam untuk teman-teman adik-adik dari IBN dan juga UIN. Syarif Hidayatullah, tutup tangan dulu. Oke, pemirsa, kalau kita lihat hari ini 19 Oktober genderang musik atau genderang Pilpres 2024 sudah dimulai. Ini ditandai dengan mendaftarnya dua pasangan Capres dan Cawapres. Ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Nah, yang ditunggu-tunggu ini Prabowo Subianto masih belum menentukan siapa calon wakil presidennya. Bahkan ini digadang-gadang Pak Prabowo akan maju bersama putra presiden Gibran Rakabuming Raka. Apalagi setelah adanya putusan MK yang memperbolehkan syaratnya adalah pernah menjadi kepala daerah. Nah, ini jadi pertanyaan besar, tapi kalaupun memang demikian, kenapa terkesan lama sekali Pak Prabowo menyampaikan atau mengumumkan calon wakil presidennya? Ini akan kita bahas malam hari ini di Dua Sisi. Ya, ini sesungguhnya bisa dibilang ini publik ini bertanya-tanya kemana arah dukungannya Pak Jokowi. Walaupun tadi Pak Jokowi bilang urusan capres cawapres itu urusannya partai. Saya nggak ikut-ikutan urusan partai. Tapi kita tahu juga nih di MK baru memutuskan akhirnya putra Pak Jokowi bisa melenggang untuk maju sebagai cawapres. Tapi apakah akan bersama Pak Prabowo atau tidak, Mas Gibrannya, dan kemana suaranya Pak Jokowi akan berlabuh, itu akan kita mulai diskusikan malam hari ini. Saya mau ke Bung Andre. Bung Andre. Ini dua pasang calon sudah daftar nih hari ini di hari pertama. Ya. Pak Prabowo ini masih nunggu apa lagi? Apakah masih nunggu ini yang lagi baru nih, lagi rame ini katanya putusan MK Senin depan soal batas usia maksimum, apa nunggu itu dulu? Oh enggak. Kita memang terkendala bahwa Bang Zulhas Ketua Umum PAN masih berada di luar negeri. Oke. Jadi mekanisme Koalisi Indonesia Maju ini bahwasanya keputusan cawapres Pak Prabowo itu kita sepakati dengan cara musyawarah untuk mufakat Pak Prabowo bersama ketua umum partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju dalam forum ketua umum. Nah, saat ini kebetulan Bang Zulhas ketua umum PAN lagi tugas negara di luar negeri mendampingi kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi. Nah, diprediksi Bang Zulhas itu pulang hari Jumat siang besok. Insya Allah segera kita akan rapat, akan laksanakan forum ketua umum, nanti akan diputuskan siapa yang akan menjadi cawapres Pak Prabowo. Namanya saya belum tahu, tapi yang jelas Presiden Prabowo Subianto dan siapapun cawapres yang nanti akan diumumkan merupakan keberlanjutan dari pemerintah Pak Jokowi sebelumnya. Oke, tapi kan kita tahu nih putusan MK kemarin bahkan itu rame loh di publik. Katanya ini digadang-gadang untuk ngasih karpet merah nih untuk Gibran biar bisa maju jadi pasangannya Pak Prabowo nih, kita dengar kemarin ini. Dan kemudian tanggal 23 Oktober nanti ini batas usia maksimum capres 70 tahun nih. Ya. Atau jangan-jangan Pak Prabowo bisa kejegal nih kalau misalnya putusan MK tidak boleh lebih dari 70 tahun. Kalau melihat sejarah ya, banyak pemimpin yang lebih senior daripada Pak Prabowo. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden itu umurnya 79 tahun. Mau mencalonkan lagi untuk periode kedua. Jadi bahkan Pak Mahathir itu menjadi Perdana Menteri Malaysia di atas umur 90 tahun. Jadi saya rasa itu bukan isu ya. Yang menarik tadi, kalau kita dengar hasil survei LSI yang dirilis sore tadi, itu Pak Prabowo itu sebenarnya siapapun cawapresnya, baik Mas Gibran, Pak Erik ataupun Bu Khofifah, ada tiga tadi ya. Saya lihat apa namanya? Oh, namanya Pak Yusril nggak masuk ya, walaupun udah ngurus surat. Hasil survei LSI yang dirilis oleh Bang Jayadi tadi, ada 3 pasang yang disimulasikan: Pak Prabowo, Mas Gibran, Pak Prabowo, Bang Erik, Pak Prabowo, Bu Khofifah. Tiga-tiganya alhamdulillah Pak Prabowo unggul dibandingkan pasangan Mas Ganjar sama Prof Mahfud
dan pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin. Alhamdulillah, bahkan tadi rilis survei itu head to head Pak Prabowo dengan Mas Ganjar hampir 11%. Ya alhamdulillah itu kita patut syukuri, menunjukkan bahwa dukungan rakyat bersama Pak Prabowo meskipun difitnah dan terus dihajar hoaxnya. Nah, bicara cawapres ini Anggi, karena lupa kita nama Anggi nih. Insya Allah waktu itu masih panjang Anggi. Penutupan pendaftaran ke KPU itu tanggal 25 hari Rabu. Betul. Jadi masih ada hari ini Kamis, masih ada 6 hari lagi. Jadi, tapi masalah ini beredar di masyarakat, apalagi namanya Gibran kan sudah muncul digadang-gadang dan PDIP bahkan sudah jelas nih wakilnya siapa. Artinya Gibran sebagai kader PDIP itu mungkin udah ditawarin juga di tempat-tempat lain. Kita dengar juga Gibran akan digolkarkan dalam tanda kutip gitu. Artinya apakah memang menguat ke satu nama ini? Apalagi Pak Muzani juga ngomong nih, pakai pantun-pantunnya bawa-bawa stasiun balapan, terus anak muda segala macam. Apakah itu keywordnya ke anak muda adalah Gibran gitu? Publik itu butuh kepastian biar cepat memutuskan. Kemarin itu Bang Muzani, sekjen saya itu membacakan pantun tuh kalau lihat TV ada Androsnya deh nengok pantunnya. Dan saya punya pantunnya. Nah, tapi kalau kita bicara Mas Gibran, tentu Mas Gibran salah satu kandidat kuat ya sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Apalagi secara konstitusi saat ini Mas Gibran sudah bisa ikut kontestasi ya. Nah, kalau kita bicara anak muda, kadang mohon maaf ya kalau di tempatnya Bang Andreas ini kan Mas Gibran itu seakan-akan dianggap anak ingusan. Itu sering disampaikan oleh Bang Pandana Baban di berbagai forum kesempatan. Padahal kalau kita baca data Anggi, banyak presiden dan perdana menteri di dunia ini yang dilantik di bawah umur 40 tahun. Saya bacakan berapa orang ya. Tadi presiden yang senior juga banyak, sekarang senior presiden muda juga banyak. Ya ini kita bicara fakta. Iya betul-betul. Misalnya Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, itu dilantik umur 37 tahun. Ya. Perdana Menteri Rusia, Sergei Kirienko itu dilantik umur 35. Ya. Perdana Menteri Ukraina, Oleksiy Honcharuk itu umur 35. Bahkan berapa hari yang lalu itu Presiden Ekuador baru terpilih itu umurnya 35. Jadi banyak sekali pemimpin negara ini yang berusia muda. Jadi saya mungkin nggak sepakat dengan pernyataan temannya Bang Andreas yang selalu menyatakan Mas Gibran tuh anak ingusan ya. Bagi kami Mas Gibran tuh masa depan. Saya rasa anak-anak muda mahasiswa ini sepakat bahwa sudah saatnya ya anak muda bisa menjadi subjek, bukan lagi sebagai objek yang dipakai untuk mencari suara. Gitu loh. Apalagi di dunia ini banyak anak muda yang sudah terbukti, teruji menjadi pemimpin di berbagai negara. Jangan kita anti anak muda dong, gitu loh. Nah, sehingga saya ingin sampaikan, Mas Gibran tentu kandidat kuat menjadi calon wakil presiden Pak Prabowo bersama nama-nama yang lain. Ya, gimana kalau Mas Gibran kandidat kuat, statusnya di PDIP seperti apa Bang Andreas? Nanti kita jawab ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Tadi sebelum jeda, Bung Andre menjelaskan bahwa Pak Prabowo ini dipasangkan dengan siapapun, surveinya sampai hari ini itu tinggi ya. Tapi itu survei LSI ya, dan kemungkinan LSI yang dirilis hari ini. Ya, kemungkinan besar Gibran juga akan maju bersama Pak Prabowo bersama calon-calon lainnya. Salah satu kandidat kuat nih Bang Andre, kadernya Partai PDI Perjuangan, kandidat kuat di tetangga sebelah. Bagaimana PDIP akan melihat ini Bang Andreas? Silakan ambil atau gimana? Atau kan ada kemarin juga sudah Bung Andre kan dengan penuh keyakinan gitu bahwa Gibran ini akan diambil untuk jadi calon wakil presiden. Bahkan ini 2 hari sebelum keputusan MK itu udah disiapin itu. Apanya udah disiapin? Udah disiapin baliho-balihonya. Oh, oke. Saya kebetulan waktu itu ada di daerah, Saya kebetulan ada di daerah, ada teman yang punya perusahaan printing itu kan. Dia tanya, karena dia bingung loh, kenapa baliho yang dipesan ini Pak Prabowo sama Gibran gitu. Saya juga kaget, 2 hari sebelumnya. Oh, jangan-jangan tukang printing udah dapat bocoran. Oh iya, jadi udah tumpukan tinggi. Jadi ya mungkin saya nggak tahu gitu, tapi kemudian kemarin kan keputusan MK entahlah apa
katanya sih keputusan MK itu menerima sebagian ya. Iya, tetap usia 40, Jadi batas usia 40 tahun disputable. atau punya pengalaman Katanya sebagai juga harus daerah. ini lagi merubah aturan PKPU-nya. Ya, konsultasi ke DPR kan. Ini KPU-nya harus konsultasi ke DPR. Sementara DPR kan sekarang sedang reses. Oke. Baru masuk sidang itu kami tanggal 30 Andre ya. Tanggal 30 Oktober. Baru masuk sidang. Artinya kalau kita bicara secara teknikal itu nggak mungkin kayaknya maju, nggak bisa. Nggak tahu, tergantung Andre. Gimana tuh Bung Andre, teman-teman di DPR? Ya kalau Gibran itu kan kami kader kan ya dari bawah untuk sekarang jadi wali kota. Karena di PDI Perjuangan juga banyak anak-anak muda gitu. Tapi itu melalui proses kaderisasi kita lakukan. Jadi PDI Perjuangan melihat anak muda itu aset. Yang aset kalau di dalam politik kita melakukan proses kaderisasi, mempersiapkan mereka gitu untuk kemudian menjadi politisi. Kita tidak pernah mempolitisasi anak muda gitu, melempar isu mempolitisasi anak muda. Ya nggak tahu. Yang sekarang kan yang terjadi kalau saya perhatikan bukan mengedepankan anak muda, tapi mempolitisasi isu anak muda gitu. Nah ini yang membedakan gitu antara bagaimana kita melihat anak muda itu sebagai potensi untuk masa depan Indonesia dengan mempolitisasi anak muda untuk kepentingan elektoral. Yang terjadi itu gitu. Gerindra menggunakan potensi anak muda untuk dipolitisasi atau memang sebagai yang dimajukan sebagai orang yang punya kompetensi juga? Saya nggak ngerti, nggak paham maksudnya Bang Andreas ya. Tapi kalau di Gerindra, Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada anak muda di Partai Gerindra. Contoh saya Anggi, anak kampung ya, merangkak dari bawah dari Partai Gerindra, jadi ketua departemen, wakil sekjen, akhirnya menjadi anggota Dewan Pembina di fraksi, alhamdulillah bisa jadi anggota DPR dan dipercaya jadi kapoksi di Komisi 6. Itu menunjukkan bahwa Partai Gerindra terbuka dan mensupport anak-anak muda. Ya, bukan siapa-siapa loh, bukan anak bangsawan, tapi anak kampung yang bisa menjadi salah satu anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Itu menunjukkan apa? Gerindra sangat mendukung dan memberikan kesempatan anak muda. Bukan mempolitisasi anak muda. Bukan mempolitisasi anak muda. Itu contoh ya. Nah, gitu loh. Balik lagi ke PDIP sekarang dengan status tadi kan dibilang aset nih. Asetnya dipakai oleh partai lain yang dianggap sebagai aset juga, nggak apa-apa. Kalau PDI Perjuangan tuh partai yang umurnya sudah ya, kalau PDI Perjuangan itu 50 tahun. Dan kita punya aset anak muda luar biasa gitu. Saya termasuk pernah muda juga gitu Anggia. Dan mulai dari menjadi anggota DPR ketika masih muda gitu. Ini periode menuju periode keempat, kelima gitu. Jadi ya soal anak muda ini harus melalui proses kaderisasi. Dan itu yang kami lakukan gitu. Dan tidak ujuk-ujuk kemudian artinya ini juga menimbulkan beban gitu. Yang kalau saya perhatikan ekspresi dan ini kan menimbulkan beban buat orang yang kemudian diberikan beban terlalu anak muda yang diberikan beban terlalu besar. Anda melihat gitu. Gibran menanggung beban yang berat. Saya sebagai kawan, sebagai saudara, sebagai teman di satu partai, ya mudah-mudahan dia mendapatkan pilihan terbaik dan Gerindra menangkap itu nggak? Menangkap bahwa Gibran merasa terbebani nggak dengan mandat ini kalau misalnya maju sebagai cawapres? Ini kan usulan ya. Anggi, jadi ada berapa nama yang diusulkan oleh partai maupun kelompok masyarakat dan relawan. Nah, di rapat Koalisi Indonesia Maju yang terakhir itu disepakati 4 nama. 1 dari luar Jawa, 1 dari Jawa Timur, 1 Jawa Tengah, 1 Jawa Barat. Itu yang diumumkan oleh Pak Prabowo dalam rapat terakhir Forum Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju. Nah, nama Mas Gibran itu nama yang diusulkan oleh berbagai partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju dan juga dari relawan-relawan Pak Jokowi maupun relawan Pak Prabowo yang menyampaikan aspirasi itu kepada Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo tentu menampung seluruh aspirasi dan menyampaikan dalam Forum Ketua Umum. Nah, apakah nanti nama Mas Gibran dipilih atau bukan, saya terus terang juga belum tahu. Karena itu bukan kewenangan kami. Karena kewenangan itu ada di tangan ketua umum partai politik. Baik. Nah, jadi percuma kalau Anggi tanya sama saya. Paling yang bisa saya sampaikan, tunggu Bang Zulhas pulang,
besok insya Allah mudah-mudahan kalau tidak Jumat, Sabtu akan ada rapat dan mudah-mudahan segera kita deklarasi. Oke, karena bukan hanya Anggi dan teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Ini 270 juta rakyat Indonesia. Kami, kader-kader Partai Koalisi Indonesia Maju juga menunggu. Karena mau udah siap-siap nyetak nih, Pak Prabowo sama siapa gitu fotonya gitu. Jadi, loh. Anggi. Itulah Anggi, artinya that's the point gitu. Artinya ya itu yang tadi saya katakan, the end of ini tujuan ini itu adalah Pak Jokowi itu. Gibran ini hanya perantara, instrumen gitu. Kuncinya di Pak Jokowi. Itu yang saya katakan apa ya, mempolitisasi tadi gitu. Jadi memang disinilah saya kira bagaimana kita melihat persoalan ini secara substansi. Tapi ya itu artinya pilihan gitu ya, terserah lah soal itu. Tapi sebagai ya paling tidak kan Mas Gibran dalam posisi sebagai kader partai PDI Perjuangan sampai dengan saat ini, saya agak menyayangkan kalau kasus sampai seperti peristiwa-peristiwa ini terjadi gitu. Tapi ya itu pilihan menyayangkan kalau Gibran maju. Artinya ini kan jadi instrumen gitu. Instrumen untuk tujuan yang lain gitu. Jadi dan itu akhirnya the end of the purpose itu adalah ini serius nih Bang, elektoral. Ini kan tuduhan dari Bang Andreas ini sebagai instrumen gitu. Sebentar, tuduhan Bang Andreas ini kan sudah dijawab oleh Pak Jokowi, video yang ditayangkan di TV One. Urusan Pilpres, pencalonan kan urusan ranahnya partai politik dan Pak Jokowi sekarang kan posisinya di luar negeri, nggak cawe-cawe. Tapi kan tidak bisa diindahkan juga fakta bahwa Gibran adalah anaknya presiden gitu loh. Pasti sedikit banyak orang akan berpersepsi ini berkaitan. Memang anaknya Pak Jokowi. Nah, tapi keputusan apakah Partai Koalisi Indonesia Maju akan mengusulkan Mas Gibran atau tidak tentu masih tunggu hasil keputusan. Partai gitu masih nunggu. Bang Panel sebagai relawan ini kan relawan Pak Jokowi banyak ya. Ada Projo, kemudian ada Rejo, saya baca juga tuh ada Barikade, jangan diketok-ketok udah induk. Ada Barikade 98 yang pimpinnya Bang Benny Ramdhani, saya lihat di tempatnya Bang Andreas justru nih. Nah, untuk relawan Pak Jokowi sendiri ini bagaimana suaranya? Kita sudah tahu bersama, sudah ngasih jaket tuh buat Pak Prabowo, Projonya. Tapi untuk kita tahu yang paling dekat lah dengan Pak Jokowi sekarang Projo kan. Kemana kira-kira arahnya nanti suaranya Pak Jokowi? Anggi, sebelum ke situ saya mau juga merespon apa yang disampaikan tadi tentang klaim atas kader muda dan segala macam. Sebenarnya dari perdebatan Bung Andre dengan Bung Andreas ini, Andre versus Andre. Ya, ada kritik yang serius yang harus dibenahi, yaitu pelembagaan politiknya harus dirapikan. Gitu loh. Yang salah satunya itu variabelnya adalah partai politik. Ya, kami ini partai politik loh. Iya. Gitu. Apa yang kalau dibilang tadi kan selalu diklaim ini kan partai politik yang udah lebih dari 50 tahun, bahkan kalau dirujuk ke belakang sebelum kemerdekaan, kalau lihat PNI, kemudian partai-partai yang bergabung di PDI Perjuangan, jadi punya sejarah yang sudah terlalu panjang, bahkan lebih panjang dari umur Republik ini gitu. Silakan, saya bukan buat hanya PDI tapi untuk partai politik secara keseluruhan. Tadi ada klaim tentang kader dan segala macam. Kita tahu kok Mas Gibran itu jadi anggota PDI setelah jadi wali kota. Proses kaderisasinya kapan? Kalau mau jujur ya. Tapi PDIP yang sebentar dulu. Ibu Risma jadi wali kota baru dikasih KTA. Ya. Eri Cahyadi jadi wali kota baru dikasih KTA. Artinya? Ya. Dan seharusnya partai sebagai pabrik kader yang memproduksi para politisi itu paham betul itu. Bagaimana dia harus memproduksi kadernya sehingga bisa bertarung di segala lini, bisa menghasilkan anggota dewan yang menghasilkan anggota dewan yang baik, yang bisa memproduksi undang-undang yang pro rakyat, bisa memproduksi capres yang pro rakyat, bisa memproduksi kader yang bisa jadi kepala daerah. Tapi kan faktanya juga dalam kontestasi pilkada banyak juga yang main comot-comot juga yang tidak berasal dari kader. Kaderisasi nggak jalan di partai politik gitu. Itu kritikan Anda. Itu fakta itu. Gitu. Nah, lanjut nih terkait dengan suaranya Pak Jokowi. Walaupun Projo udah ngasih dukungan secara terbuka kepada Pak Prabowo ya. Tapi kan ini juga masih pertanyaan nih, ada komunikasi nggak dengan Pak Jokowi? Gimana kira-kira arahnya? Saya pikir Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia pasti akan netral dalam pemilu 2024. Walaupun anaknya misalnya nanti ikut berlaga pasti akan netral. Kita kan nggak bisa kalau-kalau, belum kejadian. Tapi Projo dalam Pilpres 2024 sudah secara resmi menyatakan sikapnya bahwa kami akan
mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai capres. Oke. Tentu ini juga ada dasar, ada proses yang panjang menuju keputusan dukungan kami terhadap Bapak Prabowo. Oke, tapi Projo solid ke Pak Prabowo atau mencar-mencar juga kemana-mana? Dan relawan yang lain juga sepertinya ada mencar-mencar kemana-mana juga. Relawan tidak ada yang pecah, relawan utuh, solid, ya. Semua perspektifnya sama untuk Indonesia maju. Bahwa pilihannya beda-beda itu biasa. Oke. Ngopi tetap ngopi bareng. Dukungannya berbeda gitu ya. Oke, Bang Rey, kalau kita melihat ini yang satu kader PDIP, tapi juga dilihat berpotensi oleh Gerindra. Dan kemudian yang juga jadi pertanyaan sekarang, seperti juga Mbak Puan, Pak Jokowi masih mendukung Ganjar atau enggak? Kalau Anda mengamatinya kemana nih arah angin dukungan politiknya Pak Jokowi? Saya ke Bung Fanel dulu. Menarik tuh Bung Fanel tadi sebetulnya kan betapa pentingnya pelembagaan partai politik gitu ya. Makanya sebetulnya pertanyaannya kalau Gibran lah misalnya ya diangkat sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo, menurut Bung Fanel itu bagian dari pelembagaan partai politik apa enggak tuh? Oke, itu contoh yang cocok enggak sebagai bagian dari pelembagaan dan penguatan partai politik itu gitu. Bagaimana Bung Ya Fanel? saya jawab dulu. Yang salah bukan orang yang lompat-lompatnya. Yang salah siapa? Yang salah ya partai politiknya. Ya oke. Sistem politiknya yang harus diperbaiki sehingga dia nggak bisa lompat-lompat. Yang Gitu salah loh. partai politiknya Gini, pas Bung Rey, sistem Bung partai Rey. politiknya? Bung Rey, saya kasih Tunggu contoh dulu. satu. Yang salah partai politiknya pas sistem partai politiknya? Sistemnya yang harus diperbaiki. Ah. Ya, contoh nih ada satu. Pak Ahok dulu PIB, lompat ke Golkar. Iya. Lompat lagi ke Gerindra. Iya. Sekarang lompat lagi Iya. ke Nah, PDIP. kalau Terus kita mau Anda klaim ini gini, kader setuju, hasil setuju. proses kaderisasi. Artinya Anda nggak setuju pola yang seperti ini terjadi kan? Nah, kalau sekiranya Gibran pindah ke Pak Prabowo, Anda setuju nggak? Sistemnya hari ini masih memperbolehkan nggak? Enggak. Sistemnya masih memperbolehkan Iya, nggak? Karena Anda mengatakan Anda nggak setuju sebetulnya dengan pola ini, itu Bilang harus diperbaiki. iya setuju saya. Tapi cara memperbaikinya kan salah satunya mengatakan cara-cara yang seperti ini saya nggak suka. Jadi Harus jangan dimulai double dari diri standar. Anda dong, ya kan? Saya bukan orang parpol, Bu. Saya ngomong sama orang Bukan parpol. soal parpol. Jadi Anda jangan- suka nggak pola-pola yang seperti ini? Jawabannya menurut Anda itu nggak bagus untuk pelembagaan partai politik. Kalau sekiranya Gibran pindah dari PDI ke pasangannya Pak Prabowo, maka mestinya Anda tampil di depan untuk mengatakan sebagai anak muda, saya tidak suka cara-cara yang seperti ini karena ini tidak bagus bagi pelembagaan demokrasi di Indonesia. Gitu dong. Artinya jangan Ya kan? ada standar Clear ya? ganda ya Bang Clear Rey ya ya. di situ. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan tadi. Nah, tapi pertanyaan ini dijawabnya nanti ya. Oke. Kita harus jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali Saya saat bukan lagi. suka nggak suka loh. Baik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lainnya. Kalau ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Bang Rey, ini boleh dijawab sekalian nih tadi nih sama pertanyaan kita kemana arah Pak Jokowi ini. Tapi dan juga tone-nya Mbak Puan ini agak sedikit kencang ya. Gimana Anda ngelihatnya nih pertanyaan Mbak Puan tadi nih? Faktanya sampai sekarang ini bukan pasangan sih itu, capres Pak Prabowo belum juga mengumumkan siapa bakal calon wakil presiden mereka. Entah secara terbuka maupun dengan isyarat-isyarat yang muncul kepada publik yang lebih tegas kan gitu ya. Kecuali isyarat umum misalnya anak muda. Yang anak muda itu kan di tiga-tiganya kayaknya anak muda semua tuh gitu kira-kira ya. Pokoknya lebih muda dari Pak Prabowo pasti lebih muda semua. Punya pengalaman di pemerintahan gitu. Ya kan tiga-tiganya juga pernah punya pengalaman di pemerintahan kan gitu. Itu menunjukkan menurut saya kepada kita ini masih agak rumit nih di koalisinya Pak Prabowo gitu. Rumitnya kenapa? Rumitnya Kalau menurut Bung Andre karena tinggal pada nunggu Bang Zul aja nih balik dari luar negeri. bukan hanya secara teknis. Oke. Itu kan teknis. Ya misalnya Bang Zul masih di sana, Iya. oke, tapi kan kita udah bisa sebutkan sinyal-sinyal yang kuat ke masyarakat. Karena menurut saya makin cepat mereka umumkan makin bagus kok. Ya, kenapa gitu? Karena itu dapat mengkonsolidasi kembali berbagai pemilih dalam beberapa hari ini karena
Anda bisa lihat tuh yang lain udah ke KPU macam-macam dan seterusnya gitu. Lanjut rumitnya kenapa? Rumitnya itu karena saya kira Gibran masih di dalam posisi yang betul-betul dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai calon wakil presiden oleh Pak Prabowo. Tetapi masih melihat bagaimana respon publiknya nih. Kan kalau dalam 1 hari 2 hari ini misalnya langsung ditetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden, saya kira tune-nya akan negatif. Akan negatif. Negatif. Ya. Sebentar. Tapi kalau tadi hasil surveinya katanya bagus-bagus aja. Iya, ya, tunggu dulu. Nah, oleh karena itulah kemudian biarkan dulu nih 2-3 hari ini akan kita lihat. Kalau kemudian reaksi masyarakatnya kelihatan tidak setinggi di awal-awalnya, nah boleh jadi itu akan dimasukkan. Tentu harus dibuat dulu prakata lah. Ya misalnya anak muda harus tampil, ini macam-macam. Kayak testing the water gitu ya, kira-kira iya, tentu gimana? saja harus dibuat itunya dulu, ya kan pengembangannya gitu. Itu yang menurut saya menyebabkan kenapa itu sampai sekarang sulit diputuskan oleh para petinggi. Ya koalisi jangan dulu ke mereka. Koalisi Pak Prabowo, ya nanti dulu gitu. Nah yang kedua, kan Anda lihat tahu kan setidaknya ada 2 nama dari koalisi ini yang sudah datang ke kantor polisi untuk mencetak adanya ya surat keterangan tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau kejahatan. Ada Pak Yusril, ada Erick Thohir. Ada Yusril, ada Erick Thohir. Nah ini kan repot kita lihatnya. Kan orang kenapa harus 3 orang kan gitu ya. Ada decoy-nya kali ini, cadangan. Iya. Cadangan apa decoy itu menunjukkan 3-tiganya sebetulnya memang punya posisi yang kurang lebih sama. Oke. Ya Ini kan? kita lihatnya udah beredar nih Bang ya. Tapi menurut saya tentu di luar Pak Yusril. Mungkin Pak Yusril posisinya sedikit lah di belakang Pak ET. Nah ini persoalannya sekarang adalah, ini kan ibaratnya jaga-jaga nih. Kalau misalnya anak emas ini gitu ya kan. Nggak jadi dipinang, nggak diterima publik. Publiknya kelihatan mungkin masih negatif dalam suasana yang seperti sekarang gitu ya. Nah sudah ada nih. Dan nggak susah-susah lama, udah nggak susah-susah lagi. Kenapa gitu? Karena ET-nya, karena surat SKCK-nya udah ada. Kita nggak tahu, jangan-jangan sudah cek kesehatan juga, cuma kan kita nggak tahu kan. Ya ampun. Jadi begitu ditetapkan tanggal 24, semua persyaratan sudah terpenuhi. Tinggal dibawa nanti tanggal 25-nya mungkin ya ke KPU gitu. Nah oleh karena itu persyaratan-persyaratan yang melibatkan pihak lain gitu. Pihak lain itu kan misalnya polisi, surat keterangan kesehatan kan, dan seterusnya itu boleh jadi udah disiapkan oleh mereka-mereka semua. Tapi gitu. permasalahannya kalau memang testing the water atau prakata Anda bilang, Gibran belum ada tes-tes kesehatan dan lain-lain juga tuh. Ya kita nggak tahu. Belum mempersiapkan diri. Kita nggak atau tahu. Udah? Kita nggak tahu. Jangan belum. ada yang mungkin mau bukanya, ada yang diam-diam udah disakunya kan kita nggak tahu juga gitu. Gimana? Coba dijawab dulu, direspon. Bener nggak ini kayak prakata dulu, dicoba dulu, diterima nggak nih Gibran jadi wakilnya cawapres? Bang Putih ini kan pengamat. Kalau mengamati itu bisa benar, bisa salah. Bisa tepat, bisa meleset. Ya namanya kan pengamat bebas. Karena memang ngamatin dari luar, menerka-nerka gitu. Oke. Nah, kalau gitu dari dalamnya gimana? Dari dalamnya jelas. Kita sudah sepakat mekanismenya musyawarah untuk mufakat. Karena kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak politik tinggi seranting. Sehingga keputusannya bahwa cawapres Pak Prabowo adalah kami tetapkan adalah gitu, bukan saya umumkan capres saya adalah cawapres saya adalah ini gitu. Karena kita sepakat itu dah, mekanisme ini yang kita sepakati dan kita jaga bersama. Ini hanya terkendala Bang Zulhas. Insya Allah Bang Zulhas pulang selesai itu barang. Itu ya. Teknis sekali. Tapi kan karena itu domainnya. Itu mekanisme yang ada di semua cawapres itu. Mungkin di Anies juga begitu gitu ya. Parpol juga berdiskusi. Di Ganjar juga begitu. Ujung-ujungnya mereka akan tetap berdiskusi. Tetapi rasanya nggak selama itu gitu loh kira-kira. Itu dia yang juga jadi pertanyaan itu kok selama itu. Lama atau tidak? Itu kan waktunya masih panjang Bang, tanggal 25. Malah menurut saya semakin lama semakin bagus. Sehingga pusat berita, pusat arahan itu ke Pak Prabowo. Jadi TV One Anggi tiap hari itu di Kartanegara nongkrong. Karena penasaran cawapres Pak Prabowo siapa. Lalu adik-adik itu setiap hari buka berita Pak Prabowo siapa gitu. Enggak ada yang lama karena waktunya. Itu kan kalau kita mau melihat dari sudut sehingga itu. jadi gini Anggi. Tapi kalau kita mau melihat dari sudut yang lain bukan pasti akan ada. Kalau kita misalnya melihat dari sudut yang lain, itu menunjukkan betapa kualitas pengambilan keputusan di lingkungan ini tidak bisa berjalan dengan rapi.
Gitu loh kira-kira tuh. Sehingga negosiasinya jadi rumit sekali. lambat. Nah, ini harus saya Gitu loh. bantah. Jadi Ini- sebetulnya siapa di Sebentar, antara mereka saya yang harus bantah bisa hoax. mengambil Sebentar. keputusan yang lebih membuat mereka bisa rapi. Nah ini saya harus bantah hoax yang ditebarkan oleh Ray Rangkuti. Kenapa saya bilang hoax? Karena memang kami sudah sepakat mekanismenya musyawarah untuk mufakat. Forum ketua umum. Bang Zul belum hadir. Ya, kenapa mekanisme yang kita sudah sepakati Bang Ray merecoki dengan analisis yang begitu nggak fair gitu loh. Kita saja di Koalisi Indonesia Maju rapat tiap hari, para jubir sudah, saya di jubir Koalisi Indonesia Maju, kita rapat menata pembagian kerja sekarang, lalu para sekjen mempersiapkan teknis untuk deklarasi. Nah, tinggal soal mekanisme sederhana, Anggi, Bang Zul pulang, kita rapat, kita putus stok, kita umumkan. Pertanyaannya sebetulnya ya secara teknis, apakah musyawarah itu harus selalu melibatkan orang secara fisik? Dengan teknologi yang begitu mudah sekarang ya. Virtual Zoom apa segala macam Virtual gitu. Zoom macam-macam. Mungkin fisik, kehadiran fisik lebih Iya, enak. tahu saya, makanya kan. Karena apakah gini, harus begitu? jadi gini. Kan cukup kan sebenarnya ya. Bisa Karena pakai gini, Zoom bisa katanya, diwakilkan bisa oleh secara sekjen. Karena gini, virtual. Jika kita- penting buka handphone, bagaimana Nah, Pak Zul? ini saya jelaskan. Itu, Kenapa dan tunggu sebagainya, Bang Zulnya detail ya? sebagainya. Karena Kita udah hidup di tahun 2023. Nah, karena ini. Dan 2023 itu orang udah bisa bicara melalui handphone. Kalau langsung lebih kita enak kali, tidak Bang. hidup di 2004 apalagi di tahun 1999. Ini persepsi yang salah. Bentar. Kenapa persepsi sebentar? Ini persepsi yang salah. Karena kenapa? Kami ingin Bang Zul hadir, kita rapat langsung kita deklarasikan dan seluruh ketua umum hadir. Ya, jangan sampai ada ketua umum yang tidak hadir. Nanti digoreng-goreng lagi oleh para pengamat yang Baik, maha Bung tahu Andre. dan maha benar seperti Ray Rangkuti gitu siang loh. katanya Pak Zul akan hadir. Malamnya akan Pulang. lapat. Ya. Malamnya kan? Saya Jadi- belum tahu kapan rapatnya, bisa hari Jumat, bisa hari Sabtu. Kan tadi saya bilang, makanya menyimak Bang pernyataan kita. Jangan Abang nggak menyimak, lalu Abang bangun narasi sendiri sebagai pengamat. Saya gitu loh. kira begitu pulang langsung rapat. Sabtu udah Deklarasi. kebayang. Kalau kami memang kira-kira positive begitu. thinking. Ya, Positive. Bang kami Ray juga nggak memang sabar pengen tahu mentargetkan pendeklarasi itu dari 21 sampai 23. Ya. Rencana target kita deklarasi enggak, waktu sampai tanggal 25. Oke, bergantian sebentar. Jadi waktunya Bung sampai Panel. tanggal 25. Jadi tapi kita mentargetkan Sampai rencananya 23 ya. dari 21 Oke. sampai 23 mulai deklarasi sampai pendaftaran. Itu timetable rencana kita. Oke. Meskipun waktu masih ada tanggal 25. Maka pertanyaannya sebetulnya ya, apalagi yang membuat kesulitan Pak Prabowo untuk meminang Gibran sebagai calon wakil presiden? Oke, sebentar saya kasih kesempatan Itu Bung Panel sebetulnya dulu. pertanyaannya. Mau jawab, mau merespon apa tadi Bung Panel? Saya pikir Bung Andre kita tidak perlu merespon hasrat daripada Ray Rangkuti keseluruhan. Iya kan? Apakah standar semua yang benar adalah di kepala Ray Rangkuti? Belum tentu juga. Waktu yang tersedia itu 19 sampai 25. Ya. Waktu yang tersedia. Kalau dia merasa waktunya kelamaan, ya aturannya begitu. Gitu ya. Terus yang kedua ada mekanisme tadi yang udah dijelaskan. Bahwa standarnya menurut Bung Ray harus begini itu kan kepala Bung Ray, cuekin aja menurut saya. Oke. Jalankan aja mekanisme yang ada di Nah, Koalisi Indonesia Maju. Kita mau mengatakan begini ya kan. Kok jadi bukan karena standarnya rumit, ada di Bung Ray gitu loh. Kan kalau bukan karena rumit pasti mudah. Kan itu aja sebetulnya. Ya itu kan asumsi. Kalau mudah, Enggak, saya itu kan kira asumsi. apa Bahwa yang yang lama tadi. adalah rumit. Nah, bahwa yang pertanyaannya cepat adalah, adalah tidak rumit. Itu kan asumsi. apa sih sebetulnya yang membuat halangan sekarang untuk Pak Prabowo memilih Gibran? Apa halangannya? Ini udah Apakah ini lompat ya. Ini hal lain lagi nih. Apakah PAN tidak setuju? Enggak, ini hal lain lagi Golkar nih. tidak setuju? Oke. Atau bagaimana? Atau Sebentar, mereka kita sebenarnya Ini hal lain Bang lagi. Ray, oke, punya silakan. calon sendiri-sendiri? Bang Ray, saya harus agak tegas sekarang. Karena Ray Rangkuti itu memaksakan kehendaknya untuk ngatur-ngatur Koalisi Indonesia Maju. Sebentar. Kita Gantian berbicara. bertanya, apa kesulitan Pak Prabowo? Kita kasih Bang Ray kesempatan untuk menjawab karena sebentar ya. kita sudah tahu Oke. Gibran udah berulang kali mengatakan bahwa saya udah berulang kali dipinang oleh Pak Prabowo. Kan sekarang sudah jelas aturannya sudah ada.
Jalannya sudah dibuka. Oke, boleh Bung dijawab Rey mau sebentar. ngatur KPU dan mau ngatur Kim ini. Oke, sebentar. Jadi nggak apa-apa. Saya memahami Bang Ray karena memang setahun terakhir ini saya melihat memang agak pro Mas Ganjar. Jadi saya paham itu. Sehingga seakan-akan memojokkan kita, memaksakan kehendaknya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ini mekanisme kami. Ya, partai-partai koalisi sudah sepakat dengan mekanisme yang kita sepakati bersama bahwa akan ada musyawarah untuk mufakat dan kita sepakat nunggu Bang Zul. Beliau berencana pulang Jumat siang atau sore. Nanti kita lihat apakah bisa Jumat malam rapat atau Sabtu. Tapi yang jelas kita sudah punya rencana. Rencana awal yang sudah disepakati oleh para sekjen itu rencananya timetable-nya dari tanggal 21 sampai 23. Mulai kita deklarasi sampai mendaftar. Rencana seperti itu meskipun ada waktu 2 hari. Dan tinggal ngapain harus Bang Rey repot-repot gitu. Nah, sekarang, siapa cawapres yang akan diputuskan, saya terus terang tidak tahu. Tunggulah hasil forum musyawarah mufakat ketua umum. Nah, kalau Rey Rangkuti punya ide lain, ya monggo silakan, nggak usah memaksakan diri. Saya paham Bang Rey membangun narasi karena setahun terakhir ini Bang Rey kan kita lihat amat yang pro Ganjar gitu loh. Oke, sebentar. Lalu bagaimana respon? Ya kan? Lebih tidak mungkin saya bisa memaksakan kehendak. Sebentar. Tunggu, saya klarifikasi dulu. Janganlah pula karena saya bertanya, apa sih kesulitannya Pak Prabowo untuk segera meminang Gibran sebagai wakil presidennya, lalu dituduh saya ini pro Ganjar. Janganlah pula begitu. Oke, sebentar. Lalu bagaimana respon? Potensinya terlihat dari setahun terakhir ini. Kan saya sama Bang Rey ini udah bertahun-tahun di televisi. Andre jadi pengamat sekarang, Bang Rey mengamati Bang Rey dia. Bilang pro Prabowo. Oke, sebentar. Begini. Kalau itu kita lihat setahun terakhir ini pro Ganjar. Oke, kita jeda dulu. Lalu bagaimana respon dengan ini surat beredar ada yang atas nama Pak Erick Thohir, Pak Yusril. Apakah benar ini jadikan kayak tadi apa? Persiapan, cadangan begitu. Tapi nanti dijawab ya. Iya, ke Bung Andre nanti. Usai jeda, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Bung Andre, merespon tadi Bung Rey Rangkuti, tadi kan 2 surat beredar tuh, suratnya Pak Erick Thohir, Bang Yusril. Apakah ini benar untuk cadangan? Jika Gibran saya terus terang bisa maju. Belum tahu. Karena Pak Erick kan posisinya ada di luar negeri ya. Bersama Bang Zul mendampingi Presiden Jokowi. Dan kami sekali lagi belum ada keputusan final siapa namanya yang akan diumumkan. Apakah nanti bisa Mas Gibran, Pak Erick, Bu Kofifa atau yang lain, saya belum tahu. Nah, apa alasannya Pak Erick bikin SKCK dan Prof Yusril, mungkin lebih tepatnya Anggi tanyakan ke Pak Erick maupun Prof Yusril. Enggak, tapi benar bukan buat backup ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas keputusan belum diambil, kami masih nunggu Bang Zul pulang. Gitu. Terakhir nih Bang Andreas, jika memang akhirnya maju, ini kita memang harus berandai-andai ya. Kalau memang Gibran maju, PDIP bagaimana? Mengikhlaskan atau seperti apa? Atau akan dipanggil kembali kayak seperti yang waktu-waktu sebelumnya? Dan Pak Jokowi juga akan seperti apa posisinya di PDIP? Ya, kalau di PDI Perjuangan kami sudah melangkah, ya kan Anggia juga tahu, semua tahu kami untuk Pilpres ini kan kita fokus ke Ganjar dan sekarang sudah ada Pak Mahfud, kita fokus ke sana gitu. Urusan keluarga, ya mungkin Mas Gibran harus tanya ke bapaknya dong yang paling dekat gitu, dan Mas Andre juga mungkin harus tanya tanya ke Cina sekarang harus semuanya ada di Cina kan sekarang, masih ada di Cina gitu. Tapi PDIP sendiri akan kalau kami jalan terus dengan keputusan dan prosedur yang sudah dilaksanakan, yang sekarang sudah berjalan dan kita fokus ke situ aja gitu. Tapi posisi Pak Jokowi sebagai kader gimana? Beliau sampai sekarang kan beliau masih sebagai kader kan, dan di dalam Rakernas kemarin kan Pak Jokowi jelas gitu menyampaikan bahwa beliau mendukung Mas Ganjar gitu. Ya artinya itu 2-3 minggu yang lalu gitu kan. Dan posisi Gibran sebagai kader juga akan gimana? Ya sepanjang ini kan tidak ada perubahan gitu. Oke, baik, terima kasih kalau begitu Bapak-Bapak sudah hadir. Terima kasih Bung Panel Barus, Bung Andre Rosiade, Bung Andreas Pereira dan juga Bung Rey Rangkuti. Yang pasti rakyat Indonesia hari ini sudah memiliki 2 pasangan capres dan cawapres, tinggal menunggu pasangannya dari Bang Andre sehingga lengkap sudah 3 pasangan yang akan berlaga di Pilpres 2024. Saya Dwi Anggia, saya akhiri Dua Sisi, selamat malam. Kita jumpa lagi pekan depan.